Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Ikhwani akhibba rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada bahasan yang terdahulu telah dijelaskan tentang definisi isyq. Apa itu isyq, bagaimana ia bisa menjangkiti hati, dan apa saja jalan masuknya, serta level-level atau tingkatan orang yang kasmaran. Nah, dari pembahasan tersebut, mungkin akan timbul pertanyaan dalam benak kita. Apakah Islam melarang umatnya untuk jatuh cinta? Apakah mencintai lawan jenis itu merupakan sesuatu yang tercela? Apakah Islam menganjurkan umatnya untuk jadi pendeta? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengingkari orang yang berkata, aku tidak akan menikah? Dan bukankah Islam mensyariatkan pernikahan? Lantas bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak dilandasi dengan rasa cinta atau asmara? Bukankah Rasulullah SAW juga mencintai istri-istri beliau? Dan bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ada dua hal yang dicintakan kepada beliau, yaitu minyak wangi dan wanita? Dan bukankah cinta itu bisa membawa efek positif bagi para pecinta, bagi para orang yang kasmaran, membuat akal jadi lebih kreatif, membuat hati jadi berbunga-bunga, dan lain sebagainya. Lantas mengapa asmara ini dianggap sebagai penyakit hati? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan beliau pun menuliskan jawaban atas pertanyaan itu dalam kitab beliau Ad-Da'wa Ad-Dawa, yang secara garis besar terdiri dari beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun mahabbatuz zaujat, pasal kecintaan terhadap istri. Wa amma mahabbatuz zaujati fala lauma 'alal muhibbi fiha bal hiya min kamalihi. Adapun kecintaan terhadap istri, maka bukanlah sesuatu yang tercela, bahkan cinta istri itu merupakan kesempurnaan manusia. Wa qad imtannallahu subhanahu biha 'ala 'ibadihi faqal. Kecintaan kepada istri itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian dari diri kalian azwajan, istri-istri. Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tentram kepadanya, kepada istri-istri tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir, bagi kaum yang berfikir. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, faja'alal mar'ata sakanan lirrajul. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita sebagai ketentraman bagi laki. Yaskunu qalbuhu ilaiha, kepadanya hati condong dan merasa tentram. Wa ja'ala bainahuma khalisal hubb, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara keduanya cinta yang suci, kecintaan yang murni. Wa huwal mawaddatul muqtarinatu birrahmah, yaitu kecintaan yang disertai dengan kasih sayang. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan penjelasan yang panjang. Di antaranya disebutkan bahwasanya salah satu hal yang disyariatkan untuk mengobati penyakit isyq ini adalah menikahi orang yang dikasmarai.
Dengan catatan jika orang yang dikasmarai atau yang dicintai itu halal untuk dinikahi. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap para istri beliau, kecintaan Nabi Ibrahim terhadap istri-istri beliau, Nabi Dawud alaihissalam yang mempunyai 100 orang istri, Nabi Sulaiman alaihissalam yang menggilir 90 istrinya dalam satu malam. Intinya adalah bahwasanya mencintai wanita yang halal untuk dicintai, halal untuk hidup bersamanya, seperti mencintai istri atau mencintai budak wanita yang dimiliki, bukanlah sesuatu hal yang tercela apalagi dilarang. Bahkan cinta semacam ini, mencintai istri atau mencintai budak wanita yang dimiliki, merupakan bentuk kesempurnaan lelaki. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan aqsamu ishqin nisa, macam-macam asmara terhadap wanita. Fa'ishqun nisa'i thalathatu aqsamin, asmara terhadap wanita itu ada 3 macam. Qismun huwa qurbatun wa ta'ah. Yang pertama adalah asmara yang merupakan ibadah atau ketaatan yang bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ishqu imra'atihi wa jariyatihi, yaitu mencintai istri dan budak perempuan yang ia miliki. Wa hadzal 'ishqu nafi'un fa innahu ad'a ila al-maqasid allati syara'a Allahu lahan nikaha wa akaful basri wal qalbi 'anit tatallu'i ila ghairi ahlihi. Cinta yang semacam ini atau asmara yang seperti ini itu merupakan asmara yang bermanfaat. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena asmara jenis ini akan mengarahkan pelakunya kepada tujuan-tujuan mulia disyariatkannya pernikahan. Wa akafulil basari wal qalbi. Kemudian cinta semacam ini atau asmara jenis ini juga akan lebih menjaga pandangan mata dan hati dari pelakunya dari liarnya pandangan terhadap wanita-wanita lain. Walihadza yuhmadu hadzal 'ashiqu 'indallahi wa 'indan nas. Oleh karenanya orang kasmaran jenis ini itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala wa 'indan nas, dan terpuji pula di mata manusia. Yang kedua, wa 'ishqun huwa maqtun 'indallahi wa bu'dun min rahmatihi. Yang kedua adalah ishq atau asmara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmatnya. Wa huwa adharru syai'in 'alal 'abdi fi dinihi wa dunyah. Dan asmara jenis ini merupakan jenis yang paling merusak dan membahayakan pelakunya, baik dilihat dari sisi agama maupun duniawi. Merusak agama dan juga merusak dunia pelakunya. Wa huwa 'ishqul murdan. Nah, yang termasuk asmara jenis ini adalah ketertarikan terhadap sesama jenis, LGBT atau semisalnya. Famabtuliya bihi illa man saqata min 'ainillahi wa turida 'an babihi. Orang-orang yang tertimpa penyakit kasmaran jenis ini adalah orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terusir dari pintunya. Wa ub'ida qalbuhu anhu wa huwa min a'dhamil hujabil qati'ati 'anillah. Yang dijauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tertimpa dengan bencana ini adalah orang-orang yang dijauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min a'dhamil hujabil qati'ah. Dan kasmaran jenis ini merupakan hijab atau pembatas atau penutup terbesar antara diri pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'dus salaf, idza saqatal 'abdu min 'ainillahi ibtalahu bi mahabbatil murdan. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama terdahulu, idza saqatal 'abdu min 'ainillah, kalau seseorang itu dipandang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, ibtalahu bi mahabbatil mirdan. Kalau orang itu jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya musibah berupa cinta terhadap sesama jenis. Wa hadhil mahabbatu hiya allati jalabat 'ala qaumi lutin ma jalabat fama utu illa min hadzal 'ishq. Nah, kasmaran jenis inilah yang menyeret kaum Nabi Lut kepada perbuatan keji yang mereka lakukan. Qala Allah Ta'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umatnya Nabi Lut, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu terombang-ambing dalam kemabukan atau kesesatan mereka. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa dawa'u hadzal da'i al-isti'anatu bi muqallibil qulub wa sidqil laja'i ilaihi. Nah, obat dari penyakit ini adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang Maha membolak-balikkan hati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran hati. Wal istighali bi dzikrihi. Menyibukkan diri dengan zikir.
setelah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan kejujuran hati, selanjutnya adalah menyibukkan diri dengan berzikir, banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'widhu bi hubbihi wa qurbihi, kemudian mengganti kasmaran yang ia rasakan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur fil alamil ladzi yuqibuhu hadzal 'ishqu, kemudian merenungkan pedihnya akibat yang ditimbulkan penyakit kasmaran jenis ini. Wal ladzatul lati tafutuhu bihi fayatarattabu alaihi fawatu a'zami mahbubin wa husuli a'zami makruhin. Kemudian merenungkan kenikmatan yang akan hilang jika penyakit hatinya ini tidak segera diobati, yang akan bisa membuatnya kehilangan kekasih yang paling agung wa husuli a'zami makruh, dan terjadinya keburukan terbesar yang tidak ia sukai. Fa'idha aqdamat nafsuhu ala hadha wa atharathu, akan tapi kalau ia memberanikan diri untuk melakukan perkara yang membinasakan ini, wa atharathu, dan mengedepankan hawa nafsunya, falyukabbir ala nafsihi takbiratal janazah, maka hendaknya ia menyolatkan sholat jenazah atas dirinya sendiri, karena hakikatnya ia telah mati, hatinya sudah mati. Waliya'lam annal bala'a qad ahata bihi, dan hendaknya ia ketahui bahwasanya bencana telah mengepungnya. Wal qismu tsalis, kemudian jenis asmara yang ketiga, asmara terhadap wanita jenis yang ketiga adalah al-'ishqul mubah, yaitu asmara yang mubah, yang dibolehkan. Wa huwal waqi'u min ghairi qasdin, yaitu asmara yang timbul tanpa adanya kesengajaan, muncul tanpa sengaja. Contohnya bagaimana? Ka'ishqi man wusifat lahum ra'atun jamilah. Contohnya ada seorang lelaki diceritakan kepadanya tentang kemolekan seorang perempuan. Akhirnya ia pun membayangkan, terbayang-bayang dengan paras cantik perempuan yang diceritakan kepadanya itu, dan ia pun jatuh cinta kepada wanita yang diceritakan kepadanya itu. Au ra'aha faja'atan min ghairi qasdin fata'allaqa qalbuhu biha, atau seorang lelaki yang melihat seorang wanita cantik tanpa sengaja. Bukan maksud lelaki itu untuk memandangi sang wanita, tapi tiba-tiba pandangannya jatuh tertuju pada sosok wanita cantik itu. Dan dalam sekejap hatinya pun langsung terpikat, jatuh cinta pada pandangan pertama. Walam yuhdits lahu dzalikal 'ishqu ma'siyatan. Nah, jika asmara ini belum mengantarkan pelakunya pada perbuatan maksiat apapun, fahadza la yumlaku wa la yu'aqab. Maka asmara seperti ini termasuk yang tidak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri dan pelakunya tidak dihukum. Wal anfa'lahu mudafa'atuhu, akan tapi alangkah baiknya kalau orang yang terkena penyakit asmara jenis ketiga ini atau al-'ishqul mubah ini itu menahan atau melawan asmaranya itu. Wal istighal bima huwal anfa'lahu minhu, kemudian berusaha menghilangkannya dari dalam hatinya dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Wa yajibul katmu wal 'ifatu was sabru fihi 'alal balwa, dan wajib baginya menjaga kesucian dirinya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Wasabru fihi 'alal balwa, dan bersabar atas musibah yang menimpanya. Fayuthibuhullahu 'ala dzalika wa yu'awwidhuhu 'ala sabrihi lillahi wa 'iffatihi wa tarkihi ta'ata hawahu wa itsari mardatillahi wa ma 'indahu. Nah, jika ia bisa melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang berlimpah dengan balasan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat atas kesabarannya, ta'widhuhu 'ala sabrihi lillahi wa 'iffatihi, atas kesabarannya dalam menjaga kesucian dirinya, wa tarkihi ta'ata hawahu, dan upayanya menyelisihi hawa nafsunya, itsara mardatillahi wa ma 'indahu, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan di sisinya. Ikhwanil akhibah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana beliau membagi kecintaan terhadap wanita menjadi 3 macam, Al-Imam Ibnul Qayyim juga membagi kenikmatan dunia menjadi 3 macam. Beliau berkata di sela-sela penjelasan beliau tentang mahabbatullah, waladzatud dunya thalathatu anwa'in. Kenikmatan dunia itu terbagi menjadi 3 macam. Fa'a'dhamuha wa akmaluha ma awsala ladzatal akhirah. Kenikmatan dunia yang paling agung, yang paling sempurna adalah kenikmatan dunia yang mengantarkan kepada kenikmatan ukhrawi, kenikmatan di alam akhirat. Wa yusabul insanu ala hadhihi ladzati atamma thawabin.
Penikmat-kenikmatan jenis ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang paling sempurna. Walihadza kana al-mu'minu yusabu 'ala ma yaqsidu bihi wajhallahi min aklihi wa syurbihi wa libasihi wa nikahihi. Nah, oleh karena itulah orang yang beriman, orang yang mukmin itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala demi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin itu mendapatkan pahala dari makanannya, min aklihi wa syarbihi wa libasihi wa nikahi, dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya dan dari pernikahannya. Kenapa? Karena makan minumnya itu dia niatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pernikahannya, itu dia niatkan untuk mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifai ghaidhihi bi qahri aduwillahi wa aduwihi. Bahkan ketika amarahnya itu reda karena ia berhasil menaklukkan musuh Allah Subhanahu wa taala, menaklukkan musuh-musuhnya, ia pun mendapatkan ganjaran atau pahala atas redanya amarahnya tersebut, karena amarahnya reda karena dia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biladzati imanihi wa ma'rifatihi billahi wa mahabbatihi lahu wa syauqihi ila liqa'ihi wa tama'ihi fi ru'yati wajhihil karimi fi jannatin na'im. Nah, yang lebih dahsyat dari itu, dari yang telah disebutkan itu adalah kelezatan iman, kelezatan ma'rifatullah, kelezatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kelezatan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kelezatan mendambakan memandang Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Nah, semua itu adalah kelezatan dunia ya, kelezatan dunia yang dirasakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, tapi kelezatan tersebut tidak ada bandingannya dengan kelezatan dunia yang lain. Nah, orang yang dapat merasakan kelezatan dunia jenis pertama ini adalah orang yang beruntung, dan orang yang terhalang untuk merasakan kelezatan dunia jenis yang pertama ini adalah orang yang celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk merasakan kelezatan dunia yang paling agung ini, kelezatan dunia jenis pertama. An-naw'u tsani. Kemudian jenis yang kedua, kenikmatan dunia jenis yang kedua, ladzatun tamna'u ladzatal akhirah wa tu'qibu alaman a'dhama minha. Adalah kenikmatan dunia yang menghalangi ladzatal akhirah, menghalangi penikmatnya untuk merasakan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan alam akhirat. Wa tuqibu alaman a'dhama minha, dan mengakibatkan derita yang lebih besar. Nah, apa saja contoh kenikmatan dunia jenis yang kedua ini? Kenikmatan dunia yang menghalangi penikmatnya untuk merasakan kenikmatan ukhrawi. Yang pertama adalah kaladzatil ladzina ittakhadhu min dunillahi awthanan mawaddata bainahum fil hayatid dunya yuhibbunahum ka hubbillah wa yastamti'una ba'duhum bi ba'd. Contoh yang pertama adalah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang penyembah berhala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa berhala-berhala, supaya timbul rasa cinta antara mereka. Mawaddatan bainahum fil hayatid dunya. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yastamti'una ba'duhum bi ba'd, dan sebagian mereka bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Kama yaquluna fil akhirati idza laqau rabbahum. Nah, ketika mereka dibangkitkan di akhirat nanti dan berjumpa dengan Allah, mereka pun akan berkata sebagaimana difirmankan dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Allah berfirman, neraka itulah tempat kalian kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu
menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Kemudian contoh yang kedua adalah waladzatu ashabil fawahishi wadh-dhulmi wal baghi fil ardi wal 'uluwi bighairil haqq. Kelezatan atau kenikmatan yang dirasakan oleh para pelaku perbuatan keji, zina atau semisalnya. Orang yang zalim, kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang zalim, kelezatan orang yang durhaka dan melampaui batas, dan kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang sombong. Al-'ulu bighairi haqq. Wa hadhihi al-ladzatu fil haqiqati innama hiya istidrajun minallahi lahum liyudhiqahum biha a'dhamal alam wa yuhrimahum biha akmalal ladzat. Nah, kelezatan seperti ini pada hakikatnya hanyalah dalam tanda kutip jebakan atau perangkap. Jadi mereka itu dipancing, digiring perlahan agar mereka merasakan siksa yang paling pedih, agar mereka terhindar dari kelezatan yang sempurna. Bimanzilati man qaddama li ghairihi ta'aman ladzidzan masmuman yastadrijuhu bihi ila halakihi. Ibarat orang yang disodori makanan lezat tapi beracun. Kalau ia makan, maka ia akan mati. Qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menggiring mereka menuju siksa sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari bahwa itu adalah tipu daya terhadap mereka dan tahapan-tahapan menuju siksa bagi mereka. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku amatlah tangguh. Qala ba'du salaf fi tafsiriha kullama ahdatsu dzanban ahdatsna lahum ni'mah. Para ulama terdahulu mengatakan terkait tafsir ayat ini, yang dimaksud dengan ayat ini itu apa? Setiap kali mereka melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa nikmat kepada mereka sehingga mereka menikmati dosa yang mereka lakukan, wal a'yadzu billah. Jadi dosa yang mereka lakukan terasa nikmat oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata para ulama salaf, ulama terdahulu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami timpakan azab kepada mereka secara tiba-tiba, secara tidak terduga. Maka ketika itu mereka pun terdiam berputus asa. Wa qala ta'ala li ashabi hadhihi al-ladzah ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa nusari'u lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Balla yash'urun, tidak, sebenarnya mereka itu tidak sadar. Qala fi haqqihim fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu, wahai Muhammad. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki dengan memberi harta kepada mereka, memberi anak-anak kepada mereka itu untuk menyiksa mereka. Liyudhiqahum biha fil hayatid dunya, untuk menyiksa mereka di kehidupan di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa hadhil ladzatu tanqalibu akhiran alaman min a'dhamil alam. Kelezatan jenis ini pada akhirnya akan berubah menjadi kepedihan yang paling menyakitkan. An-na'u tsalits, kenikmatan dunia jenis yang ketiga. Ladzatun la tu'qibu ladzatan fi daril qarar wala alaman
wala tamna'u asla ladzati daril qarar wa in mana'at kamalaha. Kenikmatan atau kelezatan dunia yang tidak berujung pada kenikmatan ataupun kepedihan di alam akhirat. Tidak pula menghalangi penikmatnya untuk merasakan dasar kelezatan ukhrawi, akan tetapi mengurangi kesempurnaan kenikmatan ukhrawi tersebut. Mana'at kamalaha. La tamna'u asla ladzati daril qarar wa in mana'at kamalaha. Tidak menghalangi penikmatnya untuk merasakan dasar kelezatan ukhrawi, tapi mengurangi kesempurnaan kenikmatan ukhrawi tersebut. Wa hadhihi ladzatul mubahatul lati la yusta'anu biha ala ladzatil akhirah. Nah, kenikmatan jenis ini adalah kenikmatan yang sifatnya mubah, yang tidak dipergunakan, tidak diniatkan untuk menggapai kenikmatan ukhrawi. Fahadhihi zamanuha yasir, laisa litamattu'in nafsi biha qadrun. Kenikmatan yang seperti ini durasinya pendek. Laisa litamattu'in nafsi biha qadrun. Jatah jiwa untuk merasakan atau menikmati kenikmatan ini itu tidak ada kadarnya karena saking pendek durasinya. Wala budda an tashtaghilla amma huwa khairun wa anfa'u minha. Oleh karenanya hendaknya kita itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat daripada menikmati kenikmatan yang jenis yang ketiga ini, kenikmatan mubah ini. Wa hadzal qismu huwa alladhi 'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nah, kenikmatan jenis ini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu lahwin yalhu bihi ar-rajulu fahuwa batilun illa ramyahu biqausihi wa ta'diyahu farasahu wa mula'abatahu ra'atahu fa innahunna minal haqq. Setiap permainan yang dimainkan oleh seseorang adalah batil atau sia-sia, illa ramyahu biqausihi, kecuali bermain panahan, wa ta'diyahu farasahu, melatih kuda, wa mula'abatahu ra'atahu, dan bersenda gurau dengan istrinya. Fa innahunna minal haq, ketiga-tiganya termasuk perkara yang hak, bukan yang sia-sia. Fama a'ana 'ala ladzatil matlubati lidzatiha fahuwa haqqun wa ma lam yu'in 'alaiha fahuwa batilun. Singkat kata, kelezatan dunia yang sifatnya mubah jika digunakan untuk menggapai kelezatan ukhrawi maka akan termasuk dalam perkara-perkara yang hak. Akan tetapi ma lam yu'in 'alaiha fahuwa batil. Kalau tidak diniatkan untuk menggapai kenikmatan ukhrawi maka sia-sia. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, asmara yang merupakan salah satu di antara kenikmatan dunia itu bisa menjadi terpuji dan berpahala, tapi bisa juga menjadi tercela dan bisa menjadi sumber dosa. Asmara yang tercela atau terlarang itu adalah kasmaran atau mabuk cinta kepada orang-orang yang haram untuk dinikahi, haram untuk dimiliki, yang haram bagi kita untuk bersatu bersamanya dalam sebuah ikatan cinta. Kenapa? Karena asmara yang seperti ini hanya akan mengantarkan pelakunya kepada kesengsaraan akhirat. Nah, adapun kecintaan terhadap istri atau budak perempuan yang dimiliki, maka bukanlah sesuatu yang tercela, bahkan merupakan perbuatan yang terpuji baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencintai istri, kecintaan terhadap istri itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai istri itu adalah salah satu kelezatan dunia yang insya Allah akan mengantarkan pelakunya kepada kelezatan ukhrawi. Allahu a'lam bis-shawab.